Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi dha'afa lis-sha'imi al-hasanat wa kaffara lahu as-sayyi'at. أشهد أن لا إله إلا الله وسعت كل شيء وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين وأصحابه الغر الميامين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد. Hadirin hadirat kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati Allah, rasa-rasanya tidak pantas kita untuk tidak bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana kita masih diberikan kenikmatan, nikmat Islam, nikmat iman, dan nikmat menjalani bulan Ramadan ini penuh dengan kesehatan. Salawat dan salam tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada sahabatnya, keluarganya dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati Allah, berbicara mengenai puasa yang berkualitas, kalau kita mau fair-fairan, ya, puasa itu hanya 1 bulan, 1 bulan, yaitu bulan Ramadan, puasa wajib. Yang membedakan antara satu dengan yang lainnya adalah kualitas dari puasanya itu sendiri. Selama puasa itu dilakukan memenuhi rukun dan syarat, insya Allah puasa itu sah seperti ibadah yang lain. Ketika 2 unsur ini kita penuhi, yaitu syarat dan rukun, insya Allah ibadah itu sah secara syariat. Akan tetapi yang menjadi perhatian kita, apakah ibadah kita yang kita lakukan itu adalah ibadah yang berkualitas tinggi atau tidak. Kalau kita seorang bos dia dalam perusahaan, kita akan melihat karyawan kita yang berkualitas atau yang tidak berkualitas. Yang berkualitas tentunya. Begitupun juga Allah subhanahu wa ta'ala melihat kepada hamba-hambanya ini, siapakah di antara mereka yang menjalankan puasa Ramadan dengan berkualitas. Nah, kualitas ini saya akan jabarkan 2 hal saja. Kriterianya apa saja? Kalau saya jabarkan semuanya pasti tidak cukup waktunya. Tapi saya rangkum menjadi 2 hal agar puasa kita di bulan Ramadan menjadi puasa yang berkualitas. Yang pertama, menurut Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah, bahwa siyamul makhsus, puasanya orang-orang khos atau orang-orang yang berkualitas tinggi, adalah siyamus sholihin, adalah puasanya orang-orang soleh. Yang bagaimana kriterianya? Yaitu kaful jawarih anil atham wal ma'asi, yaitu menghindarkan anggota tubuh kita dari dosa dan maksiat. Kita garis bawahi di situ bahwa puasa bagaimana tidak hanya sekedar menahan lapar, menahan haus, tapi juga puasa itu bagaimana mampu menahan seluruh maksiat dan seluruh dosa-dosa dari anggota tubuh kita. Anggota tubuh kita ini Bapak Ibu sekalian, Allah ciptakan ini unik. Mulut kita ini
bisa memproduksi kebaikan, di sisi lain bisa memproduksi kebohongan. Betul apa enggak? Mata kita bisa untuk melihat hal-hal yang baik, bisa juga untuk melihat yang buruk. Jadi dua sisi ini kita harus pilih salah satu. Mana yang mau kita pergunakan tergantung diri kita masing-masing. Maka di bulan Ramadan tidak hanya kita menahan dari lapar dan haus, tapi juga menahan dari hal-hal yang mampu mengurangi pahala dari puasa. Oleh karena itu dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, "Kam min sha'imin laisa min siyamihi illa al-ju' wal 'atash." Banyak orang yang puasa dia tidak mendapatkan pahala puasa kecuali hanya mendapat lapar dan dahaga. Karena apa? Karena membiarkan anggota tubuhnya tidak berpuasa. Maka ini hati-hati. Di bulan Ramadan kita tetap bekerja dengan normal, ya. Yang bekerja di kantor tetap bekerja, yang bekerja di jalan tetap bekerja. Tapi bagaimana menghindarkan anggota tubuh kita jangan sampai memproduksi hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk mata kita ini kadang-kadang bangun tidur yang dicari apa sekarang? HP. Yang dicari HP. Ketika dilihat HP, buka YouTube, buka Instagram, buka TikTok, ya, mending yang muncul ceramah-ceramah agama, ceramah-ceramah ustadz. Kadang orang-orang, mohon maaf ya, orang-orang setengah telanjang, ya, isinya konten-konten itu. Na'udzubillah min dzalik. Maka kita perlu bentengi anggota tubuh kita, khususnya di bulan Ramadan. Jangan sampai kita sudah puasa seharian tapi pahala itu bocor. Sebab apa? Sebab ulah kita sendiri, ulah mulut kita, ulah mata kita, ulah telinga kita, ya. Kita sendiri yang tidak mengunci pahala itu justru bocor dari diri kita sendiri. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, agar puasa kita berkualitas. Tentu kita sebagai manusia pasti ada salahnya, ada luputnya, ada kurangnya. Tadi kita sudah sholat isya 4 rakaat. Saya yakin semua yang sholat secara rukun dan syaratnya sudah sah, sudah benar, karena imamnya benar, karena kita ikut imam. Tapi siapa yang mampu menjamin tadi sholat kita khusyuk dari takbir sampai salam? Kadang ada orang sholat pikiran kemana-mana, ya. Kita kebanyakan rumah udah dikunci belum ya, motor tadi udah dikunci belum ya, kunci rumah ada di mana, ya. Jadi pikiran kita ini kadang-kadang kemana-mana ketika sholat. Tapi apakah sholat kita sah? Sah, ya. Tapi pahala yang kita peroleh antara satu dengan yang lainnya ini yang membedakan adalah nilai kekhusyuannya. Begitupun juga puasa. Maka apa yang harus kita lakukan? Maka disitulah hebatnya Islam memberikan solusi. Apa? Yaitu memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Ibadah-ibadah sunnah yang kita lakukan, di antara tujuannya adalah menambal hal-hal yang bocor tadi, yang kurang-kurang. Kalau sholat kita, sholat isya tadi 4 rakaat kita hanya khusyuk beberapa menit saja, selebihnya wallahu a'lam, ya, maka kita lakukan sholat sunnah untuk menambah tadi yang kurang-kurang tadi. Nah, ini pentingnya ibadah sunnah, termasuk puasa kita. Puasa yang kita lakukan dari terbitnya matahari sampai terbenamnya matahari, pastilah di situ ada kekurangan-kekurangan, ya. Maka kita memperbanyak amalan-amalan sunnah di bulan Ramadan untuk
menambal hal-hal yang kurang-kurang tadi. Apa saja yang hal-hal yang disunnahkan dalam Ramadan? Banyak sekali, banyak sekali, termasuk sholat qiyam. Qiyam itu artinya sholat malam, tarawih. Maka beruntung kalau kita mau sholat tarawih, kita konsisten, kita istiqomah sampai akhir Ramadan, ya, maka hal-hal yang kurang tadi bisa ditambal dari sholat tarawih ini, ya, meskipun hukumnya sunnah, ya, mentang-mentang sunnah nggak ikut sholat tarawih. Kalau ada kesempatan, tidak ada uzur, kita hadir, kita ikut sholat tarawih. Karena apa? Nabi Muhammad SAW bersabda, man shalla ma'al imami hatta yansarif, siapa yang sholat bersama imam sampai imam selesai, ya, maka ditulis baginya seperti sholat satu malam penuh. Ada yang mampu nggak sholat satu malam penuh nggak duduk, ya? Tapi dengan sholat tarawih sampai imam selesai, sampai witir selesai, maka kita mendapat pahala seperti orang yang sholat satu malam penuh. Luar biasa. Belum nanti ketika, ya, 10 hari terakhir bulan Ramadan, Allah berikan luar biasa satu anugerah, yaitu Lailatul Qadar, khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Disitulah kita bermunajat kepada Allah, kita memohon kepada Allah agar puasa kita di bulan Ramadan, agar ibadah-ibadah kita selama bulan Ramadan setiap hari bisa diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka jangan lupakan ibadah-ibadah sunnah, termasuk, ya, ibadah sunnah yang lainnya, it'amut ta'am, atau memberikan makan kepada orang-orang fakir miskin, sedekah kepada orang-orang yang membutuhkan. Yang wajib zakat, ya, yang wajib apa? Zakat. Oleh karena itu, ketika para sahabat atau istri Rasulullah SAW bertanya kepada Rasul, ya Rasulullah, ketika aku berada, misalkan aku berada di malam Lailatul Qadar, doa apa yang harus aku perbanyak? Doa apa yang harus aku baca? Maka Rasulullah menjawab, quli Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Allahumma innaka afuwun, ya Allah, engkaulah yang maha memberi maaf. Nah, ini para ulama mengartikan afuun ini, apa bedanya afuun dengan ghafurun? Ya, fa'fu anni bukan faghfirli. Arti afuun ini lebih luas daripada ghafur. Ghafur itu mengampuni dosa-dosa yang sudah kita lakukan, dosa-dosa yang kita lakukan kepada Allah. Tapi kalau afuun ini lebih luas, dosa yang kita lakukan kepada Allah, dan juga dosa-dosa yang kita pernah lakukan kepada makhluk, kepada orang lain. Maka doa ini kita perbanyak, kita baca, ya, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Engkaulah maha mengampuni, ya, maha memberikan maaf. Tuhibbul afwa, engkau mencintai, menyukai orang yang memberi maaf. Fa'fu anni, maka ampunilah aku, maka maafkanlah segala dosa, segala salah, segala kekurangan yang pernah aku lakukan di dunia ini. Nah, ketika dua hal itu kita lakukan, yang pertama tadi apa? Kaful jawarih anil ma'asi, yaitu membentengi diri kita tidak berbuat maksiat. Yang kedua adalah memperbanyak ibadah-ibadah sunnah. Insya Allah puasa kita di sisi Allah termasuk puasa orang-orang yang berkualitas. Amin Allahumma amin. Kurang lebihnya mohon maaf. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wal 'afwu minkum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.